Mari kita berdoa. Kuduskanlah kami di dalam kebenaran ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu itu memperbaharui hidup kami, menyucikan, melayakkan kami, dan memampukan kami menjadi orang-orang yang terpisah, eksklusif untuk Tuhan pakai sebagai alat Tuhan. Bimbinglah setiap kami supaya kami mengerti firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kehendak-Mu itu menjadi bagian kami. Tuhan, perlengkapi setiap kami. Mampukan hamba-Mu yang terbatas ini. Pimpinlah dia boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dan kehendak Tuhan boleh disampaikan apa yang perlu. Tuhan dipermuliakan. Dan nama Tuhan saja yang boleh diagungkan. Kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berusaha merebut perhatian kami dalam berbagai rupa dengan berbagai cara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua boleh satu hati mengarahkan hidup kami, keberadaan kami, dan perhatian kami hanya kepada firman Allah. Dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang di GI3, Gereja Interdenominasi Injil Indonesia, wilayah Tokyo, bagi semua saudara-saudara yang terkasih, dan khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Selamat datang di GI3, yang adalah rumah bagi kita yang jauh dari keluarga. GI3 adalah tempat pelatihan bagi Anda yang ingin bertumbuh dewasa di dalam kebenaran. Dan GI3 adalah komunitas murid Kristus yang di dalamnya kita berjumpa dengan teman-teman seperjalanan untuk mengikut Tuhan. Amin. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-17. Mari kita membaca Yohanes yang ke-17, kita mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita membacanya bersama-sama dengan bersuara, dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Aku tidak meminta supaya kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur waktu lalu kita telah melakukan survei. Terima kasih, saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih yang telah mengisi dengan serius survei yang diberikan oleh rekan-rekan majelis. Karena Bapak Ibu mengisinya dengan serius, maka semua majelis, semua hamba-hamba Tuhan juga meresponnya dengan serius. Dalam beberapa waktu ke depan akan beberapa cuplikan-cuplikan hasil dari semua survei yang sudah kita lakukan dan pendalaman akan terus dibuat. Bapak Ibu, yang paling saya sangat bersyukur adalah hasil dari survei ini sungguh sangat membuat kita semua kagum akan kemurahan Tuhan. Saudara, dari sebaran usia yang kita lakukan kemarin, ini hasilnya dari usia, sebarannya, dan juga dari gendernya. Ada 171 orang yang mengisi. Dan yang paling kita bersyukur adalah tentang topik pembinaan. Sebanyak 38% dan 43 orang, 25% itu ingin dan rindu lebih dalam belajar firman. Waktu saya lihat ini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua jemaat G3 Tokyo ingin
rindu untuk belajar firman Tuhan. Maka merespon ini majelis dan semua hamba Tuhan, bahkan bukan hanya di Tokyo. Tokyo sudah jadi berkat juga untuk seluruh wilayah di G3. Kita semua serius membuat wahana-wahana baru untuk teman-teman seluruh jemaat bisa bertumbuh. Nantikan launching programnya, Bapak Ibu langsung segera masuk. Setuju ya? Nanti disiapkan seluruh programnya dan sedang digodok oleh seluruh majelis. Saudara, topik pembinaan yang diminta oleh jemaat apa? Oleh Bapak Ibu Saudara. Inilah suara Bapak Ibu, suara kita semua. Dan kebanyakan 81,5% meminta pengajaran Alkitab dan doktrin Kristen. Wah, puji Tuhan. Sekarang gereja banyak orang tidak suka dengan doktrin, tapi GI3 beda. GI3 beda. GI3 ingin lebih dalam belajar firman. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu lah untuk Tuhan kita ya, yang sudah boleh mengasihi kita dan memberikan kita gereja ini. Kita jaga baik-baik gereja ini supaya boleh terus bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Nah, doakan seluruh majelis yang berjuang. Kasihan, kita belum punya gedung, majelis harus pindah sana, pindah sini, bawa semua barang anak-anak ke gedung sana, ke gedung sini. Kalau melihat mereka jangan dijulitin. Doakan mereka berjuang tanpa pamrih. Rapat sampai tengah malam memikirkan Bapak Ibu seluruh jemaat. Jadi tugas kita doakan ya. Doakan mereka. Nah saudara, saya sangat bersyukur kenapa Tuhan mengingatkan kita juga. Pernah Bapak Ibu membaca Amos pasal 8 ayat 11? Tuhan pernah mengingatkan bahwa nanti aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan makanan atau kehausan minuman, tapi aku akan mengirimkan kelaparan mendengarkan firman Allah. Makanya saya membaca survei itu, saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memulainya di gereja kami. Amin. Terima kasih, karena Engkau sudah memulainya sekarang. Engkau sudah mengirim kelaparan itu. Hasil survei tadi membuktikannya. Nah saudara, puji Tuhan. Nah hari ini kita akan membicarakan mengenai kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah standar absolut yang kita gunakan untuk mengukur segala hal. Ini bukan hal baru buat kita. Ini sudah pernah kita bahas beberapa kali definisi daripada kebenaran itu. Saudara, kebenaran adalah standar absolut untuk kita gunakan mengukur segala sesuatu. Kebenaran itu adalah cara pandang Allah untuk segala hal. Kebenaran itu adalah cara pandang Allah. Kebenaran itu ada di luar kita, bukan di dalam kita. Maksudnya gimana Pak? Kebenaran itu tidak tergantung dari persetujuan Bapak Ibu dan saya. Kita setuju untuk sesuatu, baru itu jadi kebenaran, itu bukan kebenaran. Kita setuju atau tidak, kita peduli atau tidak, kita terima atau tidak, kebenaran tetap kebenaran. Karena kebenaran ada di luar kita. Tapi ada dalam diri Allah. Kebenaran adalah karena Allah yang mengatakannya. Bukan karena Anda dan saya yang mengatakannya. Dan tantangan kita hari ini adalah bukan bagaimana kita menerima kebenaran, bukan. Tantangan bagi kita hari ini adalah, dari khotbah hari ini, adalah bagaimana kita bisa mengadjust, menyesuaikan diri kita dengan kebenaran itu. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita dari cara pandang Allah di dalam segala macam perkara itu. Seorang bijak pernah mengatakan begini, seorang murid Kristus itu adalah orang yang cirinya kelihatan dari mana? Kelihatan dari dia hidup di antara kasih Allah dan kebencian dunia. Namanya murid Kristus itu adalah orang yang hidup di antara, in between, kasih Allah dan kebencian dunia. Kenapa? Seorang bijak itu mengatakan bahwa kita ini dikasihi Allah
tinggal dalam dunia, dibenci oleh dunia. Nah, sepertinya juru selamat kita, Yesus Kristus, ketika dalam khotbah di ruang atas itu, sebelum Yesus mau disalibkan, memberikan penekanan-penekanan khusus. Dari pasal 15 sampai dengan puncaknya di pasal 17, Bapak Ibu. Ada penekanan khusus tentang konsep kebencian itu, dunia itu. Dia memulainya dengan kalimat, kalian bukan dari dunia. Jika kita perhatikan, Yesus menyoroti kebencian dunia terhadap murid-muridnya. Dia mulai mengatakan dunia, dunia, dunia. Atau, ini juga bukan hal baru buat kita, dalam bahasa Yunaninya disebut kosmos. Kosmos bukan rice cooker. Karena merek rice cooker juga ada kosmos ya. So, saudara, kosmos itu adalah asal daripada kata kosmetik. Segala sesuatu yang indah, tetapi di balik keindahan itu ada sesuatu yang buruk dan jahat dan jerat. Kosmos juga bicara tentang sistem di dalam dunia. Sistem itulah yang disebut sebagai dunia ini. Makanya kalau kita tinggal dunia, kita juga terikat kepada sistem, bukan? Kita menggunakan aturan-aturan dunia. Anda nggak bisa beli nanti bento hari ini dengan doa. Bisa nggak? Dengan gaya sorga. Berikanlah makanan itu buatku. Aku akan mendoakanmu cepat masuk sorga. Oh jangan. Doakan cepat masuk sorga itu artinya Anda ingin orang lain cepat mati. Tapi bahkan Alkitab bilang upahmu besar di sorga. Betul, tapi jangan klaim sekarang. Betul kan? Gak bisa, karena ada sistem di dunia. So, saudara, tapi Bapak Ibu sadari atau tidak, ketika membaca pasal 15 sampai pasal 17, coba perhatikan ini. Yesus berulang kali mengatakan, di setiap akhir dari setiap pasal, dari pasal 15, di upper room itu waktu dia berkhotbah memberikan penekanan. Dunia itu membenci kamu. Kamu bukan dari dunia. Maka wajar. Lalu dia mulai di pasal 16, di akhirnya dia juga menekankan, nanti kamu akan menangis loh. Kamu akan meratap, dan kalau kamu menangis dan meratap, karena banyak pergumulanmu, karena banyak aniaya yang kau hadapi, dunia akan bergembira. Dunia akan bersuka cita di sana. Dan di bagian yang terakhir di pasal 16, dia mengatakan, dalam dunia sebagai murid Kristus yang sejati, engkau akan menderita penganiayaan. Lihat ya, murid Kristus cirinya adalah dia hidup dikasihi Allah dan dibenci dunia. Dia hidup di antaranya. Dan kita sadar atau tidak, seluruh kalimat dari 3 bagian ini kemudian dirangkumkan oleh Yesus Kristus di pasal 17. Didedikasikan satu pasal itu untuk menjelaskan dan menegaskan tentang kebencian dunia itu di dalam konteks yang berbeda. Dan Yesus berdoa kepada Bapa untuk melakukan sesuatu bagi murid-muridnya. Doanya ini, ini serius juga nih. Doanya ini dia berkata, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata yang digunakan oleh Yohanes di sini, dia menggunakan istilah hagioso. Hagiaso. Apa itu hagiaso? Jenis makanan apa itu? Dumplings kah? Hagiaso itu dalam bahasa Yunani artinya adalah menguduskan. Atau kata dasarnya itu membuat suci, menyucikan, memisahkan, menguduskan, memurnikan, purify. Bapak Ibu punya pemurni udara di rumah? Punya? Punya filter di rumah untuk keran? Supaya dia pure minumannya? Itu namanya hagiazo. Hati-hati, ini mirip-mirip dengan kata gyoza ya, ini mulai makan siang. Hagiazo, gyoza kok mirip-mirip. Makin lama-lama aku lihat rambut Sokrates itu udah kayak gyoza juga. Saudara, hagiazo itu artinya apa?
Hagiaso artinya memurnikan sesuatu sehingga dia dapat digunakan khusus dan eksklusif hanya bagi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata begini, Juru Selamat kita berkata di ayat 17, kuduskanlah mereka, hagiazokanlah mereka Tuhan. Hagiazokanlah mereka di dalam kebenaran. Maksudnya, murnikanlah mereka, buatlah mereka terpisah, lebih dekat kepadamu, sehingga keterpisahan mereka dari dunia membuat mereka nanti bisa dipakai oleh Engkau. Khusus untuk pekerjaan Tuhan yang eksklusif itu. Ide utamanya seperti apa? Coba perhatikan skema ini. Ide utamanya adalah manusia itu di dalam keberdosaannya ada di dalam, dia bisa saja makin mendekat kepada dunia atau makin mendekat kepada Allah. Maka waktu Juru Selamat kita berdoa, Bapa, kuduskanlah mereka, tariklah mereka supaya makin mendekat dengan Engkau, supaya mereka terpisah dari dunia. Dikuduskan artinya dipisahkan supaya dimurnikan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk maksud yang khusus, spesial. Jadi membuat mereka makin dekat kepada Bapa. Supaya kita bisa dipakai Tuhan. Ibu-ibu di sini yang punya rumahnya, yang rumahnya ada lemari isinya piring, gelas, yang keramik, ada? Di Indonesia pasti banyak ya. Mama saya itu luar biasa itu. Setiap kali makan, tiap hari makan piringnya kaleng. Dulu ya, piringnya kaleng. Kalau di kampung kami piringnya kaleng. Sedih sambil makan lihat piring-piring kaca itu di dalam lemari. Kapan kita pakai piring itu? Itu piring untuk tamu. Kenapa? Aku pengen coba minum dari situ, makan dari situ. Kenapa? Mama saya sedang, tanpa dia sadari, dia sedang membuat apa? Dia sedang hagiazo piring dan gelasnya. Karena dia memisahkan itu khusus untuk maksud yang khusus, tujuan yang khusus. Bagi tamu yang spesial. Maka 1 tahun sekali biasanya waktu Paskah itu generasi nenek saya dari mama saya itu selalu mengundang pendeta untuk makan malam bersama keluarga. Setelah diundang makan malam, rumah dibersihin total. Ini kayak tuh Juru Selamat kayak mau datang. Rumah dibersihkan total. Makanan dibuat. Kalau ada babi harus dipotong. Dan pendeta datang mendoakan rumah di hari Paskah. Sesudah itu mereka, nenek saya akan memasukkan dalam Alkitab pendeta itu. Berkat Tuhan kepada mereka. Dan piring yang disimpan di lemari itu. Gelasnya, gelas yang disimpan di lemari bertahun-tahun itu. Anehnya, gelas dan piring itu enggak kotor. Kenapa? Karena dia memang sudah dipisahkan. Jadi bersih dia. Piring kaleng yang kami pakai selalu kotor. Karena dia tidak dipisahkan. Karena dia tidak dibuat terpisah khusus untuk maksud dan tujuan yang khusus. Saya yakin kita semua punya hagiazo di rumah. Yang kita khususkan untuk situasi khusus. Tabungan misalnya. Tanpa kita sadari kita sedang melakukan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Mamanya bilang kepada anak-anak, pisahkan itu untuk papamu belum pulang, belum makan. Oh, mama lagi bilang hagiazo buat Papa. Saudara, itu ide utamanya. Alasan kita sulit untuk keluar dari kehidupan yang kotor apa? Alasan kita sulit keluar dari kehidupan yang kotor adalah karena kita tidak mau hidup terpisah bagi Allah di dalam kebenaran. Itu yang terjadi bagi kita. Kita selalu tidak mau hidup terpisah dari dunia ini. Kita selalu mau ditarik oleh dunia ini. Kita tidak mau mendekat kepada Allah. Kita tidak mau terus berdekatan dengan firman. Saudara, itulah sebabnya kita sulit keluar dari hidup yang kotor ini. Jatuh lagi
lagi dan lagi, berulang kali di lubang yang sama. Betul? Juru selamat kita mengatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Itu permohonannya. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran ya Bapa. Artinya apa? Tidak akan pernah ada hidup yang kudus jika kita terpisah dari kebenaran Allah. Tidak akan ada dan tidak akan pernah hidup yang suci kalau kita tidak hidup di dalam firman-Nya. Tidak mungkin ada. Hidup di dalam kebenaran, tinggal di dalam kebenaran menjadi tolak ukur dari kudus dan suci. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kebenaran sih? Apa itu kebenaran? Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kata Yesus, akulah dengan kata lain Yesus bilang begini, buatlah mereka kudus melalui kebenaran. Kan itu dikatakan ya. Buatlah mereka kudus dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Lalu dia di pasal 14 ayat yang ke-6 dia berkata begini, kebenaran itu apa definisinya? Akulah kebenaran, kata Yesus, betul? Yesus bilang akulah kebenaran. Maksudnya bagaimana ya? Yesus sendiri meminta, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tapi Yesus sendiri berkata, akulah kebenaran. Yesus mau bilang apa? Juru selamat kita mau bicara, buatlah mereka kudus sehingga mereka mampu mengerjakan apa yang engkau kehendaki untuk mereka kerjakan. Kenapa? Perlu perhatikan ketika Yesus menaikkan doa ini dan memohon kepada Bapa, permohonan doanya bukan permohonan doa seperti kita. Kalau kita kan onegai. Taskete. Tidak, Yesus tidak bicara begitu karena ditulis dalam bentuk imperatif. Imperatif bukan memerintah karena konsepnya berbeda. Imperatif yang dimaksud adalah Yesus sedang berkata, Bapa, kekudusan bagi mereka ini adalah imperatif. Bapa, kekudusan bagi para murid-muridmu ini adalah requirement, kebutuhan yang tidak bisa ditolak, wajib hukumnya. Maka waktu dia berkata, Bapa, kuduskanlah mereka, it is a mandatory. Ini adalah keharusan. Karena mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa kalau mereka tidak dikuduskan oleh Bapa. Mereka tidak bisa melayani Tuhan kalau mereka tidak dikuduskan di dalam kebenaran. Karena mereka tidak bisa melayani Tuhan yang kudus itu kalau hidup mereka tidak kudus. Saudara, karena melayani tanpa kekudusan, melayani tanpa dikuduskan, dan melayani tanpa kekudusan adalah kemunafikan, betul? Iya kan? Kelihatannya hebat banget kawan ini kan gitu. Suci banget di depan kan gitu. Kalau menaikkan pujian, menteteskan air mata. Bukan hanya air mata, keringat juga. Benar nggak? Tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari nggak begitu. Benar nggak? Itu apa namanya? Munafik bukan? Melayani di gereja keren. Hebat. Tapi dalam dunia hidupnya kacau. Di keluarga, berantakan. Bukan hanya kacau, pakai balau. Karena kita nggak beda dengan orang yang belum percaya. Misalnya, kita melayani dalam bidang apapun di gereja. Tapi pulang ya mabok juga. Dia pulang gereja, mabok. Pulang pelayanan, tidak jujur dalam pekerjaan, dalam studi. Pulang pelayanan, ngejelek-jelekin teman. Gimana begitu? Ini namanya apa? Munafik bukan? Saudara, maka Yesus berkata, Bapa, it is a requirement untuk mereka
supaya bisa melayanimu. Karena kalau mereka tidak dikuduskan di dalam kebenaran, mereka tidak tinggal dalam kebenaran, mereka tidak mungkin bisa melayanimu dengan baik. Saudara, inilah doa juru selamat kita. Artinya, kehendak dan keinginan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan mati bagi kita, Dia ingin supaya Anda dan saya, kita semua terpisah, dikuduskan, dimaksudkan untuk maksud yang khusus, terpisah dari dunia, kita semua. Orang percaya dan gereja kita. Itulah maksud Tuhan. Maka dia berdoa serius kepada Bapa. Lalu kebenaran itu apa, Pak? Coba perhatikan pengertian kebenaran ini, Bapak Ibu. Pengertian kebenaran ini itu berasal dari kata aletheia. Aletheia. Aletheia itu berakar kata dari dua kata bahasa Yunani. Ini biasanya kalau dalam studi Yunani disebut alpha primitive root. Artinya tidak atau tidak dapat, tidak bisa. A berarti ateis, misalnya berarti tidak percaya kepada Allah kan. Dan kata yang kedua adalah lantano. Lantano itu artinya tersembunyi. Jadi pengertian dari akar kata aletheia ini adalah kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan. Jadi kata aletheia itu artinya tidak bisa disembunyikan. Maka kalau orang Kristen, pelayan Tuhan yang percaya kepada Kristus, murid Kristus, dia hidup dalam kebenaran, maka hidupnya selalu terbuka. Bisa dilihat, bisa diperhatikan, bisa diuji, tidak ada yang tersembunyi. Karena apa? Karena kita semua hidup di dalam terang. Tidak ada yang remang-remang. Kalau Anda pergi ke diskotik, Anda nggak bisa tahu yang mana yang cakep, mana yang jelek. Yang mana laki, yang mana perempuan, betul. Kenapa? Karena semuanya remang-remang, lampunya kelap-kelip. Yang jelek pun kelihatan cakep. Betul. Itu sebab gereja kita nggak pakai lampu kelap-kelip. Betul ya? Lampu kelap-kelip itu berarti neonnya harus diganti. Jadi kata aletheia artinya dia tidak mungkin disembunyikan, dia tidak bisa disembunyikan. Contohnya kubur kosong karena Yesus bangkit, itu nggak mungkin disembunyikan. Pasti ketahuan dan pasti semua orang tahu. Yesus adalah Tuhan, itu tidak mungkin kita sembunyikan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Allah mengubah setiap manusia yang berdosa menjadi alat kemuliaannya. Itu tidak bisa disembunyikan karena kita lihat buktinya. Nah, kebenaran itu adalah sesuatu yang terbuka dan tidak mungkin disembunyikan. Maka saya selalu berulang kali bilang, tidak ada orang Kristen sejati itu agen rahasia. CIA, kalau yang terkenal kan, Central Intelligence Agency. Kalau intel itu tidak boleh ketahuan kan? Nggak ada intel posting. Halo guys, lagi tugas nih cari intel. Nggak ada tuh. Nah orang Kristen nggak ada yang agen rahasia. Pak, saya ini sebenarnya sudah Kristen. Maksudnya? Iya saya sudah percaya, sudah terima Tuhan Yesus. Kenapa kau nggak melayani? Saya nggak mau ketahuan sombong Pak. Ini agen rahasia nih. Kenapa kau makan nggak berdoa? Aku berdoa Pak. Nggak lipat tangan, nggak tutup mata dalam hati. Kenapa? Aku nggak mau membuat teman-temanku merasa bersalah. Saudara, ini agen rahasia. Saudara, waktu kita dibaptis, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, itu pengakuan terbuka. Baptis nggak bisa disembunyikan. Karena begitu Anda dicelup, mau dipercik, mau diselam, apa mau dikepret airnya, pasti itu tidak ada yang tertutup kan? Artinya ada kondisi kita yang tadi sebelumnya kering jadi basah kan? Pembasuhan namanya kan, baptizo itu kan dibasuh artinya. Jadi waktu Anda masuk, keluar,
kondisi Anda pasti berubah. Betul enggak? Tadinya kering jadi basah. Itu kan gambaran dari kehidupan yang lama ditinggalkan, telah mati dalam kehidupan yang lama bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus dalam kehidupan yang baru. Gitu loh. Maka tidak ada orang Kristen agen rahasia. Karena kebenaran itu tidak mungkin disembunyikan. Tapi Pak, gimana kalau nanti jadi Kristen, dia nanti dibunuh sama keluarganya? Biarkan Tuhan yang mengurus itu. Kenapa? Karena sebelum Anda Kristen juga hidup Anda ada di tangan Tuhan. Benar nggak? Nanti Pak, begitu ini ditebas leher saya Pak, sama keluarga saya yang tidak terima saya jadi Kristen. So, saudara, apakah kalau kita jadi agen Kristen agen rahasia, mungkinkah kita bisa menyembunyikannya terus-menerus? Tidak bisa. Tidak bisa. Itulah sebabnya orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran, serius di dalam kebenaran, dia nggak bisa hidup di dalam dua alam. Nggak mungkin. Itu namanya apa ya? Hidup di air, hidup juga di darat. Amfibi. Nah, itulah. Atau dia bisa merubah dirinya. Kalau ketemu warna hijau, hijau dia. Ketemu kuning, kuning dia. Sebenarnya kok partai apa sih? Karena partai diwakili oleh warna kan gitu ya. Saudara, kalau kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi Kristen yang sejati, bukan Kristen intuisi. Yang kedua apa? Kristen tradisi. Ketiga, Kristen imitasi. Keempat, loh cuma 3 Pak. Saya tambah satu lagi. Kristen epilepsi. Disuruh tugas tertentu langsung kena serangan epilepsi. Langsung hilang. So, saudara, kita tidak bisa hidup jadi Kristen sejati tapi menyembunyikan kebenaran. Kristen sejati hidup dalam kebenaran. Amin. Kristen sejati tidak bisa hidup dalam keisolasian. Kristen sejati nggak bisa hidup sendiri. Ini namanya Kristen hikikomori. Ada ya Kristen hikikomori ya? Ada, nggak mau. Gereja kan tubuh, bait suci itu kan di dalam tubuh saya. Biarlah saya beribadah sendiri. Saya khotbah sendiri, pimpin pujian sendiri. Waktu persembahan, saya ambil dari kantong sendiri, saya masukin kantong saya sendiri. 2 syafaat, pokok doanya dari saya juga yang doakan. Jadi gimana doa berkatnya? Saya yang mendoakan, saya juga yang memberkati. Saya tumpang tangan kepala sendiri. Gak bisa. Orang Kristen sejati tidak bisa hidup dalam isolasi dan ketersendirian. Maka tidak heran Paulus pernah mengatakan dalam 2 Korintus pasal 3 yang kedua, kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami. Tapi perhatikan kalimat belakangnya apa? Dapat dibaca oleh semua orang. Maka kalau ada orang tanya kita, udah berapa lama aku jadi Kristen? Mau tahu aja. Suruh dia baca 2 Korintus 3 ayat 2. Kalau dia bilang, mau tahu aja urusan itu kan privasi. Menurut Paulus, kita dapat dibaca oleh semua orang. So, saudara, bicara mengenai hidup dan kebenaran. Kebenaran itu sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Kebenaran itu, kalau kita masih ingat, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Masih ingat gak? Dalam Matius pasal yang ke-6. Ini adalah permohonan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang keempat. Yang keempat ya Pak. Yang ke-1, ke-2, ke-3 apa Pak? Lihat sendiri nanti ayatnya. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang, perhatikan kata makanan di situ. Roti. Kalau bahasa Inggrisnya itu our daily bread. Tetapi roti dalam makanan di pasal 6 ayat yang ke-11 ini bicara tentang makanan jasmani, fisik. Sedangkan kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 17 tadi,
firman itu bicara tentang makanan rohani. Di pasal 17, firman yang disebut kebenaran itu disamakan dengan roti. Karena dikatakan akulah kebenaran, aku juga roti hidup, kan gitu. Tapi pasal yang keempat dari Matius pasal 4 ayat yang keempat, Yesus bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari ayam, rendang. Pikirannya udah bento aja kita ini. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut. Kata firman di sini bicara tentang apa? Inilah hidup kita. Hidup kalau hanya bicarakan tentang biologis, maka dia bukan hidup. Karena hidup bukan hanya sekedar biologis, tetapi bicara tentang spiritualitas atau teologis. Hidup itu tidak hanya berasal dari fisikal saja, tapi juga ada spiritual. Kalau hidup cuma fisikal, apa bedanya kita dengan binatang? Karena binatang nggak punya gereja. Gereja Kristen Injili Serigala. Nggak ada itu. Nggak ada kan? Ya, kalau sinetron ada ganteng-ganteng. Atau serigala ganteng-ganteng. Kita hidup dari kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Maka Yeremia pernah berkata dalam pasal yang ke-15, dia berkata apa? Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, I enjoyed it. Aku menikmatinya. Aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku girang. Kalau aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu ya Tuhan, itu menjadi kesukaanku. Ada yang dengar firman Tuhan tersinggung? Kita mesti baca Yeremia ini. Kalau dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan tersinggung, lalu kita robek, nggak cocok ini. Habis Alkitab kita. Bener nggak? Karena semua dalam Alkitab nggak cocok sama kita kan? Betul nggak? Maka besok bawa Alkitab tinggal segini. Kalau setiap kali dengar firman Tuhan, kita tidak enjoy, kita tidak girang, kita tidak suka, something wrong with spirituality dalam diri kita. Ada sesuatu yang salah tuh dalam diri kita. Saudara, Ayub juga pernah berkata, perintah dari bibirnya Tuhan itu tidak akan kulanggar. Kenapa? Karena setiap kali dia dengar firman, dia taruh dalam sanubarinya seluruh perkataan-perkataan Allah. Maka konsekuensi logisnya apa? Kalau Anda dan saya, kita semua mau survive dalam dunia ini, dalam kosmos ini, Bapa berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita mau survive di dalam kehidupan di dunia ini, ingatlah, hidup ini bukan cuma fisikal. Hidup ini juga perlu kebenaran firman Allah. Karena manusia tidak hidup dari roti saja. Maka yang kerja di pabrik roti, kalau tiap hari lihat roti, hari Minggu juga lihat roti, sekali-sekali datang ke gereja, lihat roti hidup. Amin. Kalau nggak diizinkan gimana Pak? Berikan roti mentah itu ke dia. Kasih roti firman kepada kita. Nanti aku dipecat Pak. Salah sendiri. Kalau mau survive, jangan hanya makan dan minum. Kalau mau survive, mau hidup, bertahan dalam dunia yang jahat ini, karena murid Kristus hidup di antara kasih Allah dan kebencian dunia. Dibenci oleh dunia. Maka kita juga harus hidup dari semua perkataan Allah. Juru selamat kita mengatakan apa? Firman-Mu itu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, ada di antara kita yang percaya bahwa firman Allah itu adalah kebenaran? Ada? Semua percaya? Ada yang percaya? Firman adalah kebenaran? Ini cuman gak ada yang percaya nih. Ini bahaya nih. Semua percaya? Saya gak mau pak kelihatan sombong. Agen rahasia itu. Adakah yang percaya bahwa firman Allah itu diinspirasikan oleh Allah? Semua percaya?
Apa itu Pak diinspirasikan? Diinspirasikan artinya dinafaskan oleh Allah. Dihembuskan. Maksudnya bagaimana? Ada setumpuk debu tanah dalam kitab Kejadian, diambil. Lalu Tuhan menghembuskan nafasnya, menginspirasikannya. Maka jadilah debu tanah itu menjadi manusia yang hidup. Betul? Ada setumpuk tulang belulang dalam Yehezkiel. Di lembah itu penuh tulang belulang. Kalau tulang belulang ini bukan orang Batak. Ini benar-benar tulang, bukan tulang dan tulang, tulang belulang. Sudah mati. Firman Tuhan berkata apa? Di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat yang kelima. Aku akan menghembuskan, aku akan meniupkan rohku. Apa yang terjadi? Setumpuk tulang itu perlahan muncul dagingnya dan hidup kembali. Ada suatu saat sekelompok orang, beda-beda orangnya. Ada nelayan, ada dokter, ada teolog, ada penggembala, ada anak raja. Jadi seorang yang diinspirasikan oleh Allah. Maka mereka mulai menulis perkataan-perkataan Tuhan di dalam bimbingan Roh Kudus. Tidak mungkin salah, tidak ada kesalahan. Karena Roh Kudus memeliharanya. Dan dia menulis bukan didikte seperti komputer. Tapi dia menulis dengan akal pikirannya, dengan budayanya, dengan gayanya. Maka Petrus menulis, kitab Petrus. Paulus menulis, surat-surat Paulus. Beda orangnya, beda tulisannya. Tetapi yang menginspirasikannya adalah Allah. Dia meniupkan. Apa artinya Bapak Ibu? Firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah hidup. Setiap yang dihembuskan oleh Allah, diinspirasikan, pasti hidup. Betul? Firman Allah dihembuskan, maka ditulis. Maka firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang itu adalah kehidupan. Jadi Alkitab ini bukan hanya adalah firman Allah. Bukan hanya kabar baik. Good news, bukan. Tetapi Alkitab adalah hidup. Barang siapa makan firman, dia juga akan memiliki kehidupan. Karena di dalam firman, Allah menghembuskannya. Kalau begitu, apa maksudnya? Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 berkata apa? Di situ dikatakan, firman Allah hidup. Karena firman Allah hidup, maka dia punya powernya luar biasa. Kuat, tajam, lebih tajam dari pedang manapun. Bermata dua, bahkan dia mampu. Karena dia punya kuasa, punya kemampuan, karena dia hidup. Orang mati gak punya kemampuan. Anda pernah gelitikin orang mati gak? Iseng banget Pak, gelitikin orang mati. Orang mati digelitikin gimana pun dia gak bakal bergerak kan. Dia gak punya kuasa untuk melawan. Anda pukulin dia diam aja. Dia gak akan lapor polisi. Betul enggak? Tapi jangan coba buat itu kepada orang hidup. Ya dulu ada teman saya suka kalau dipegang pinggangnya. Kadang-kadang refleksnya bisa nonjok orang. Maklum lah orang Batak kan. Kalau dicolek dikit tonjok dulu baru ngomong. Kan gitu. Begitu setelah pukul, ada apa tadi? Hati-hati. Kenapa? Dia karena hidup. Kalau mati dia tidak punya respon. Alkitab bukan sekedar firman Allah tentang Allah. Alkitab bukan hanya sekedar firman tentang Allah. Kenapa? Sekali lagi. Alkitab bukan hanya sekedar tentang Allah. Di mana banyak orang mengutipnya, di mana banyak orang menghubungkan satu dengan yang lain, banyak orang mempostingnya, bahkan banyak orang terinspirasi olehnya. Bukan. Banyak orang begitu, tapi tidak menghidupinya. Dia sebatas di ujung jari. Posting, ting. Dan perhatiin, kok lama banget sih gak ada yang like? Kalau udah 2 jam gak ada yang like, kirim pesan, like dong. Ada yang begitu gak? Saya dulu pernah dibenci tuh. Gak tahu kok tiba-tiba ibu ini gak suka sama saya. Bukan di sini, tempat yang lain. Oh ibu ini kenapa ya wajahnya kok, ibu sehat kah? Saya gak mau ngomong sama bapak. Kenapa bu? Bapak tidak like punya saya. Ya ampun. Kok bisa gitu?
Bapak like punya yang lain. Suami saya Bapak like, saya tidak. Wih, jadi tugasnya ngepoin siapa yang like. Oke, kalau gitu, nanti besok saya like ya Bu. Besok dia posting saya like. Langsung saya tulis, Henry Mimbar like this. Langsung saya tulis, tulisan langsung, bukan jempol. Besoknya dia bilang, bukan gitu juga konsepnya. Cukup tombolnya aja. Saudara, dunia sekarang memang begitu ya. Kadangkala banyak orang terinspirasi dengan firman tentang Allah, tapi tidak menghidupinya. Alkitab bukan hanya sekedar firman tentang Allah. Alkitab adalah suara Allah dalam tulisan. Suara Allah dalam tulisan. Dia mengembuskannya kepada penulisnya. Dan kemudian jadilah tulisan yang kita baca dari Musa tentang Kejadian. Ketika kita tidak memperlakukan kebenaran ini sebagaimana mestinya, maka kita hanya melihat Alkitab sebagai literatur sejarah. Kalau kita lihat Alkitab sebagai literatur sejarah, maka tidak heran jarang kita baca. Karena kita hanya perlu baca sejarah kalau kita sedang mencari referensi tentang sejarah. Maka tidak heran Ralph Winter, bapak misi dari Edinburgh itu, mengatakan banyak orang Kristen, mungkin 90% orang Kristen memperlakukan Alkitab seperti kulkas. Kalau butuh sesuatu baru buka. Bener gak? Aduh lapar nih, buka kulkas, ada apa nih mau dimakan? Aduh lagi bergumul, Tuhan jawablah doaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada nggak orang Kristen begitu di sini? Jangan ya. Saya yakin tidak ada karena surveinya mengatakan dia ingin dan rindu dalam belajar firman. Saudara, itulah sebabnya kita sangat perlu memiliki cara pandang yang benar terhadap firman. Ketika kebenaran firman Tuhan itu berbicara mengenai apapun itu, maka ketika firman Tuhan itu berbicara, itu tandanya perdebatan harus berhenti. Mengapa? Karena kalau ada perdebatan sesudah firman berbicara, kita sedang memperlakukan firman seperti literatur yang lain. Betul ya? Loh, jadi nggak boleh diskusi Pak? Boleh. Ketika firman berbicara tentang pertanyaan kita terhadap sesuatu daripada kehidupan, firman Tuhan berkata sesuatu dan menjawabnya dengan segera, maka pada saat itu diskusi yang boleh dilakukan dan harus dilakukan bukan tentang percaya atau tidak percaya kepada firman itu. Tapi diskusi yang harus dilakukan adalah bagaimana cara mengaplikasikan kebenaran itu dalam hidupku. Bagaimana bisa saya mengadjust diri saya terhadap kebenaran itu. Bukan masih relevan nggak di firmannya. Makanya kalau tanya, bohong boleh nggak Pak? Ya bohong udah bilang nggak boleh. Masih ditanya. Artinya apa? Kita perlu percaya nggak sih Pak dengan teks ini? Karena ini udah kuno kan. Waktu firman Tuhan ini diberikan, 10 hukum Taurat diberikan udah di padang gurun kan. Di padang gurun untuk kepada siapa dia bohong? Pada burung onta. Jadi udah nggak relevan Pak teks ini. Nggak bisa gitu. Waktu Tuhan memberikan firman Tuhan ini, dia tidak mengantisipasi hanya untuk pada saat itu. Karena ada banyak perintah Tuhan yang ditulis pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi bentuknya ditulis dalam bentuk present. Betul? Maka mari kita belajar. Firman itu adalah hidup dan kehidupan kita. Kalau mau hidup, hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Juru selamat kita juga berkata apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Tetapi juru selamat kita mengatakannya di pasal yang ke-15 ayat yang ketiga mengatakan kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih. Maksudnya apa ini? Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, firman itu membersihkan kita. Karena dia menyucikan. Membersihkan, purify, itulah ide dari sanctification. Penyucian dan pengudusan itu tadi. Maksudnya apa? Paulus juga sebenarnya bicara tentang sanctification ini. Kamu sudah bersih. Karena apa? Firman. Tapi perhatikan, Paulus menggunakan konsep pembersihan ini diambil dari kalimat Tuhan Yesus, tapi diaplikasikan kepada kehidupan keluarga. Kita baca sama-sama. Untuk
menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya dengan, Paulus bilang gini, hai istri, hai suami, lalu dia gunakan ayat yang ke-26 ini. Nanti silakan baca konteksnya ya, dalam Efesus pasal yang kelima. Dalam pernikahan juga ada pasangan harus menguduskan dan menyucikannya, disucikan oleh Allah. Dan kesaksian pasangannya itu akan merebut dia dari neraka, dari ketidakpercayaan, dari kebinasaan. Paulus memberikan ilustrasi dan membandingkan firman Allah dengan pembasuhan. Dengan pembasuhan apa? Air. Air dan firman. Maksudnya bagaimana sih? Saudara gini deh. Dalam pernikahan firman itu krusial. Ya bukan hanya memberi pertumbuhan. Jika pernikahan bermasalah, penuh dengan konflik. Penuh dengan konflik bukan selalu ada masalah, Pak. Iya, pernikahan memang pasti ada konflik kan. Pasti kan ada bertengkar kan. Kalau nggak pernah bertengkar, aneh tuh, jangan-jangan nggak pernah bersama. Orang jarak jauh aja bertengkar kan. Ya saya juga dulu jarak jauh, bertengkar. Nggak karena apa, saya udah beli dulu apa namanya ya, VoIP. Zaman dulu VoIP, saya nggak pernah pakai Brastel, mahal. Hamba Tuhan nggak ada uang. VoIP. Waktu pakai VoIP, atau kalau dulu ada SMS pelangi. Orang G3 atau siapa itu. Pakai VoIP, telepon bayar 3.000 yen, itu nelpon cuma 1 jam 20 menit. Udah jauh-jauh nelpon ke Pontianak, halo, gimana kabarmu? Kok nggak dijawab-jawab? Udah makan belum? Udah 3 pertanyaan yang saya ajukan, baru dijawab yang nomor 1. Emosi dong, emosi. Emosinya bukan karena benci dengan dia, enggak. Kalau benci kan nggak mungkin telepon. Emosi kenapa? Orang ini kok tidak menghargai, bayar telepon mahal dari Jepang. Masa dia tidak menghargai, cepat jawab gitu loh. Ternyata sinyalnya lama nyampe. Halo, nanti beberapa detik kemudian baru nyampe. Halo, katanya. Tapi saya tidak mengetahui itu kan. Yang saya tahu adalah, wah ini tidak menghargai. Udahlah, matikan. Ulang lagi, tapi telepon lagi. Terus begitu. Saya hitung-hitung, mungkin udah bisa beli sepeda motor. Kalau konflik itu biasa kan. Tapi kalau tiap hari, atau keahlian suami istri, apa keahlian pernikahanmu? Oh, keahlian kami adalah berantem tiap hari. Ini bukan keahlian, ada masalah di situ. Kemarin di Nishi Tokyo baru nonton film pernikahan. Namanya War Room. Pernah nonton ya? Sudah pernah ya? Yang belum nonton, nonton segera. Harus, wajib. Ya. Saya dulu waza-waza beli DVD-nya asli dari Indonesia untuk supaya jemaat nonton. So, saudara, ada seorang nenek di situ, dia berkata gini, do you know what your fight is? Apakah engkau tahu peperanganmu sebenarnya? Ketika engkau bertengkar dengan pasanganmu? Apakah engkau tahu musuhmu siapa sebenarnya? Bukan suamimu, bukan istrimu, tapi di balik yang membuat engkau bertengkar itu. Maka setiap peperangan itu memiliki ahli strategi di belakangnya yang mengatur strategi, dan setiap strategi itu punya senjata untuk bisa melakukan peperangan. Maka bertandinglah dengan cara yang benar, strategi yang benar, dengan senjata yang benar. Make your own war room. Nenek itu bilang, aku menggunakan klosetku untuk berdoa bagi pasanganku. Maka kalau suami istri tiap hari bertengkar, berantem, tidak cocok, padahal rajin pelayanan. Nah, dalam konseling krisis kita belajar, ada konteks ordo di keluarga, namanya ordo pendeta. Dikit-dikit tanya pendeta, rajin banget ke gereja, cek dulu. Kok ibu gak ngurus keluarga ya? Wah gak apa-apa Pak, ada suami atau ada istri. Jangan-jangan dia lari dari keluarga karena berantem mulu, pelayanan di gereja. Ada masalah. Sebelum ke konselor, cek, pastikan. Apakah firman Tuhan dalam pernikahanmu itu mendapat tempat tertinggi?
Karena firman itu memberi kehidupan dalam pernikahan. Karena firman Tuhan itu hidup. Dia mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan. Firman Tuhan itu harus menjadi tempat terutama dalam pernikahan. Maka kalau berantem terus, gagal terus, cek. Firman Tuhan di mana tempatnya dalam pernikahan. Jangan-jangan firman Tuhan tidak lagi ada di tempat terutama. Maka pantas saja tidak ada kehidupan dalam pernikahan. Betul? Yang ada rumah kayak neraka. So, saudara, cek banyak kegagalan pernikahan. Bukan karena masalah finansial. Bukan karena masalah perasaan. Aku tidak cinta lagi. No, impossible. Karena kalau cinta menjadi dasar pernikahan, suatu saat kau tidak akan cinta lagi pada pasanganmu. Karena yang tadinya langsing, jadi langsung. Yang ganteng jadi gentong. Betul? Perubahan itu pasti terjadi. Nah kalau begitu apa yang terjadi? Firman itulah yang memberi kehidupan. Maka dalam film War Room itu dikatakan, I resist you devil. Aku usir engkau. Manajemen rumah ini sekarang ada di bawah kendali Bapa di dalam kebenaran firman Allah. Istrinya berubah. Dia langsung mendoakan suaminya. Suaminya gak pernah dia doain. Yang ada, pulang kerja langsung dimarahin. Apa yang terjadi? Pemulihan terjadi. Cek dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Gimana dengan suami saya atau istri saya yang belum percaya, Pak? Fight for your family. Rebut dia dari gerbang neraka. Rebut anak-anakmu dari kebinasaan. Doakan mereka. Bikin ruang doamu khusus untuk mereka. Dan berjuanglah bersama dengan Tuhan untuk merebut mereka. Ambil mereka. Masih ingat Ayub? Ayub tiap hari doain anaknya. Dia gak larang anaknya melakukan semua aktivitas, tapi dia selalu doain, Tuhan, mereka sekarang lagi pesta, Tuhan. Kalau waktu dia minum minuman itu, dia menghujat namamu, ampunilah mereka, Tuhan. Kalau dia buat dosa, tolong tegur mereka, Tuhan. Buat mereka ingat sama kamu. Kalau kita tidak pernah lakukan itu, ada yang salah dengan pernikahan kita. Pak, itu kan untuk keluarga. Gimana dong kami dengan kaum muda? Dan banyak kaum muda, karena respondennya tadi dibilang, kaum muda berapa persen? 60% hampir. 60-70%. So, saudara, bagaimana dengan kaum muda? Coba teks firman Tuhan ini berkata apa? Dengan apakah? Dengan menjaganya? So, saudara, menjaga kebersihan bukan hanya dengan mandi dan menggunakan sampo yang baik. Kalau nggak baik, nggak cocok, terjadi kerontokan awal kan? Kebotakan dini namanya. Mendapatkan kebersihan bukan hanya dengan pembersih duniawi. Tapi firman Tuhan katakan apa? Mempertahankan kebersihan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Jauh sebelum kita kenal apa namanya alkohol untuk menjaga kebersihan, Tuhan sudah jadi alkohol melalui firman-Nya buat kita. Amin. Maka kaum muda, buat apa ada anak muda keren, bersih, kalau ke gereja wangi, cakep, ciamik perawatannya, kulitnya mulus, tapi kelakuannya gak bersih. Di luar, di dalam kegelapan, dia tidak hidup dalam kebenaran, tidak kudus. Buat apa? Jadi kalau cari pasangan, cari yang dekil, jorok, tapi hidup dalam kebenaran. Atau bersih, wangi, gak bau ketek, tapi hidupnya kotor. Pilih mana? Pilih yang bersih, tapi juga hidup dalam kebenaran, Pak. Ah itu baru jemaat G3. Amin? Iya dong. Karena apa? Karena orang yang menjaga hidupnya sesuai firman, dia tahu apa itu kebersihan. Betul enggak? Kan ada tuh ya, mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kakinya bau banget. Itu film War Room ada, di War Room nanti lihat. Oh, what smell is this? Katanya. It is my feet, katanya. Can you rub my feet? Katanya. So, saudara, menjaga kebersihan bukan hanya sekedar mandi. Maka ketika kita memilih pasangan, pilihlah
yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pilih yang kalau sama dia wangi, kalau sama dia keren. Cocok kan? Tingginya cocok, pas. Gini. Dia tinggi, saya bawah. Pas. Nanti kalau waktu ciuman, kaki saya ngangkat satu gitu. Biar keren. Saudara, bukan itu kan? Benar nggak? Kan lucu waktu bride may kiss, mempelai laki-laki boleh mencium. Laki-lakinya harus naik kursi dulu. Oke. Kan nggak cocok, Pak. Saudara, bukan itu. Ketika kita melihat keindahan itu dari terang firman Allah, maka itulah keindahan yang sejati. Apapun yang terjadi pada pasangan kita, kita bisa menerimanya. Karena firman Allah memampukan kita bisa menerimanya. Amin. Maka yang belum punya pasangan, yang sedang berjuang, mulai ganti pokok doanya. Coret itu pokok dua. Tuhan, gak usah yang susah-susah Tuhan, pokoknya mirip kayak Lee Min Ho lah cukup. Kalau mirip kayak Pak Le, ada Le-nya juga tapi Pak Le. Apalagi kayak ikan lele, aduh jangan. Jangan. Saudara, mari kita belajar. Juru selamat kita bilang apa? Kudus karena mereka dalam kebenaran. Mengapa demikian? Karena kita tidak berasal dari dunia. Karena kita tidak berasal dari sistem dunia. Kalau begitu apa kesimpulan kita hari ini? Kita diutus. Kalau kita baca ayat pasal 17-18, kita akan melihat nanti konsep pengutusan. Dikuduskan untuk diutus. Saudara, GI3 Tokyo dan seluruh GI3 punya konsep tentang pengutusan ini. Gereja kita adalah gereja yang based on membership. Jadi saudara, kalau belum terdaftar, segera mendaftar. Karena hanya yang mendaftar akan dilayani paling utama. Betul ya? Karena gereja kita apa? Based on membership. Nggak bisa dibaptis kalau nggak membership. Maka perlu membership dulu baru dilayani untuk hal-hal gerejawi. Kalau didoakan gimana Pak? Nggak perlu membership. Membership sorga saja, didoakan pasti. Tapi bicara tentang administrasi gereja harus begitu. Tetapi konsep pengutusan adalah semua kita adalah orang yang siap diutus Tuhan kemanapun kita pergi. Amin. Utusan itu bukan hanya misionaris di ladang misi yang jauh sana, bukan. Tapi setiap kita, setiap minggu diutus pulang ke tempat kerja, pergi ke sekolah, pergi ke keluarga, jadi utusan Injil. Atau mungkin kita pulang for good ke Indonesia. Kita menyebutnya itu bukan perpisahan, tapi pengutusan. Dan GI3 hanya mengutus the best utusannya. Gak pernah mengutus yang abal-abal. Maka kalau dia didoakan, itu yang terbaik tuh. Utus mereka. Utus yang terbaik. Sehingga nanti kemanapun mereka pergi, mereka akan ingat, aku adalah utusan Injil dari gereja Indonesia di Jepang. Masuk ke gerejanya menjadi utusan Injil. Menggarami dan menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada. Kita tidak bisa mempengaruhi dunia kalau kita berasal dari dunia. Kita bisa menjadi berkat Allah kalau kita dikuduskan oleh Bapa. Kalau semua yang kita bicarakan tadi kita lupa. Kalau apa tadi yang Bapak bicarakan nih 1 jam ini? Kesimpulan kita apa? Ini tugas kita. Ingat 3 hal ini aja. Hidup dalam kebenaran. Kedua, teruslah hidup dalam pengudusan diri. Ketiga, biarlah kita hidup dalam anugerahnya supaya dia bisa memakai kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Doa saya bagi kita hari ini adalah, dan bagi kita semua, Bapa,
sebagaimana permohonan juru selamat kami Yesus Kristus itu. Minta kepada Bapa untuk menguduskan murid-murid-Mu. Begitu juga murid-murid-Mu hari ini. Hamba-Mu memohon kepadamu Bapa, kuduskanlah kami dalam kebenaran, supaya kami semua hidup suci di dalam dan melalui kebenaran. Supaya kami bisa menjadi alat yang khusus, eksklusif untuk Allah. Di dunia, di tempat kerja, di keluarga, di sekolah, dimanapun Tuhan membawa kami jadi orang yang menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Doa kami ya Tuhan, jadikanlah hidup kami pengaruh yang menggetarkan hidup setiap orang, yang menggerakkan mereka untuk datang kepadamu. Jadikanlah kami orang yang mengasihi Tuhan dan membawa orang juga datang kepada Tuhan. Doa kami Bapa, biarlah firman-Mu itulah yang memampukan kami untuk hidup di dalam pengudusan diri. Biar firman-Mu mendapat tempat terutama, tertinggi dalam diri kami pribadi, dalam keluarga, pernikahan, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu di tempat ini. Terus berikan kesukaan, bisa menikmati firman Allah, bisa bersyukur dan bersukacita menikmati anugerah Tuhan melalui firman Allah. Berikan kesembuhan bagi semua saudara yang mengalami kelemahan tubuh. Bapak Agustinus Chandra, adik Sora yang saat ini diopname di rumah sakit, Tuhan tolonglah, berikan kesembuhan baginya. Michelle dan Daniel, Tuhan pulihkan juga dari kelemahan tubuh dan sakit yang dialaminya, sehingga bisa pulih kembali dan boleh beraktivitas keseharian mereka. Kami berdoa untuk Ibu Atsumi, Ibu Ellen, Bapak Agustinus Chandra, Tuhan tolonglah. Beri pemulihan kesehatan, beri kemampuan untuk bisa terus menanggung rasa sakit di dalam kelemahan sampai Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu yang Tuhan karuniakan kehamilan, Tuhan berkatilah Ibu Katarina, Ibu Iren, Ibu Kristi, Ibu Anita, Ibu Natasha. Di antara mereka ada yang sudah mendekati proses persalinan. Tuhan berilah kekuatan, kemampuan untuk menanggung rasa sakit itu. Sehingga boleh dengan penuh sukacita menyambut buah hati yang Tuhan sudah karuniakan. Dan Tuhan memberikan pemeliharaan Tuhan buat ibu dan bayi. Tuhan Kau menolong dan menyertai, memberkati semua teman-teman jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Khususnya untuk semua saudara yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Candi, Ibu Virga, Kenichi, Adria Lumban Tobing, Clara, Ibu Jeti, Saudara Sebastian, Saudara Raymond Dikjaya, Zipora, Saudari Danieta, Ibu Agustina Ruslan. Tuhan berkatilah. Limpahkan anugerah Tuhan, supaya mereka boleh terus mengingatkan kebaikan Tuhan, merayakan anugerah Tuhan dalam usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Ketika mereka mengalami air mata, Tuhan teguhkanlah kehidupan mereka. Kuatkan pundak mereka untuk bisa memikul pergumulan yang berat itu. Berikan hati yang luas, pikiran yang teguh kepada Tuhan, sehingga mampu bisa menanggung apapun yang Tuhan izinkan terjadi, suka maupun duka dalam 1 tahun ke depan, bahkan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan berkatilah gerejamu yang tengah bergumul juga mendapatkan gedung tempat beribadah. Tuhan, kami berseru kepadamu, berilah tempat yang terbaik. Apakah di Takadano Baba atau di tempat-tempat yang lain, dimanapun yang saat ini tengah dijajaki, dalam nama Yesus, berikan tempat untuk bisa hamba-hambamu, jemaatmu bisa terus bertumbuh dan boleh terus beraktivitas dalam pertumbuhan, pelatihan, dan juga kerohanian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, buat semua jemaat yang mungkin luput dari perhatian, yang mengalami kelemahan tubuh, yang tengah bergumul, yang meneteskan air mata, Tuhan hiburkanlah, teguhkan mereka. Yang bergumul dengan keluarga, pasangan, Tuhan jamahlah kehidupan mereka. Dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada Pak Yanis, masih dalam keadaan berdiri.